Kepala pelayan Joe mengambil sobekan foto yang diambilnya dari keranjang sampah yang disuruh Nyonya Yang untuk dibuang. Ia menyusun sobekan foto tersebut, dan terkejut saat melihat foto tersebut adalah foto Ji Yong dan Jakyong. Jakyong memperkenalkan dirinya sebagai Lee Hye-jin pada Hiso. Hiso menamparnya. Lee Hye-jin mengatakan bahwa ia juga anggota Ilsin. Di yayasan itulah ia dan Ha Jon dulu ditampung. Karena itu ia membalas budi dengan berdonasi di yayasan tersebut. Hiso bertanya mengapa Lee Hye-jin memasuki rumahnya. Lee Hye-jin menjawab, karena ia ingin mengambil semua miliknya. Hiso terkejut. Lee Hye-jin mengatakan Hiso untuk cukup melindungi anak dalam perutnya saja, dan dia akan melindungi anaknya juga, yaitu Jajon. So-hyun menenangkan Hiso, dan membawa Hiso pergi. Hiso shock. Ia gemetaran, dan So-hyun menenangkannya. Jin Ho memandangi kalung berlian biru milik ayahnya. Ia teringat saat memergoki kepala pelayan Jo memegang kalung berlian tersebut. Kepala pelayan Jo mengatakan, jika Jin Ho melapor polisi, maka publik akan tahu. Itu akan membuat keluarga mereka terlibat pemeriksaan pajak, dan polisi akan menggeledah brankas Direktur Han. Jin Ho dan kepala pelayan Jo membuka brankas Direktur Han. Di sana banyak terdapat harta benda Direktur Han. Jin Ho membuka alas di dasar brankas itu, dan terkejut melihat ternyata dasarnya terbuat dari kaca, dan di bawahnya ada ruangan lagi. Mereka membuka kaca tersebut. Jin Ho masuk sendirian menuruni tangga. Jin Ho mengamati seisi ruangan tersebut. Jin Ho menyalakan pemutar musik, dan terdengar suara lantunan lagu. Ia juga melihat foto-foto Direktur Han bersama ibu kandung Ji Yong. Direktur Han masih terbaring di rumah sakit. Hiso akhirnya diinfus. So-hyun mengatakan agar Hiso tidak menghiraukan Lee Hye-jin, dan fokus pada Ha Jon dan diri sendiri saja. Karena Hiso sedang berbadan dua. Sebagai gantinya, So-hyun akan menuruti Hiso. So-hyun juga mengatakan bahwa ia akan menemui Lee Hye-jin. So-hyun menelepon Lee Hye-jin, mengajaknya bertemu. Ia mengatakan ia akan menentukan kapan dan di mana mereka akan bertemu. Ia tidak berkenan Lee Hye-jin menginjakkan kaki di rumahnya tanpa izinnya. So-hyun mendatangi kediaman keluarga Yeon. Ia menanyakan pada kepala pembantu keluarga Yeon, di mana dan sedang apa, Jakyong yang merupakan guru les keluarga Yeon dahulu. Saat dalam perjalanan pulang, So-hyun menelepon pengacara Choi, mengatakan bahwa ia memanggil kepala pembantu keluarga Yeon dan Jakyong yang asli sebagai saksi pemalsuan dokumen dan penipuan. Selesai bertelepon, dari jendela mobilnya ia melihat Suzy sedang berjalan. Saat itu, Suzy berhenti sejenak dan menelepon So-hyun. Namun So-hyun tidak menjawabnya. Ia hanya memandangi Suzy dari kaca mobil dengan mata berkaca-kaca. Kepala pelayan Jo menyusul Jin Ho memasuki ruang rahasia Direktur Han. Isi ruangan itu adalah barang-barang milik ibu kandung Ji Yong. Jin Ho merasa pasti ibu kandungnya merasa kesepian. Jin Ho meminta kepala pelayan Jo merahasiakan ruangan tersebut. So-hyun bertemu dengan Jakyong yang asli. Jakyong asli mengaku ia sering ke Kanada karena anak-anak lesnya tinggal di sana. Saat itulah ia bertemu Hye-jin. Hye-jin baik padanya. Hye-jin memperbolehkannya tinggal gratis di rumahnya di Montreal selama setahun. Saat itulah Jakyong tahu masa lalu Hye-jin. Hye-jin hanya ingin dibantu mencari anaknya. Karena itulah Jakyong asli membantunya. Mereka hanya perlu berganti identitas selama setahun. So-hyun mendapat telepon dari security rumah bahwa Lee Hye-jin mendatangi rumahnya dan ingin bertemu dengannya. Security itu bertanya apa yang harus dilakukan karena Ji Yong melarangnya masuk. So-hyun mengatakan untuk membiarkannya masuk dan menunggu di lobi. Hiso tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbayang saat pertama kali Lee Hye-jin datang ke rumahnya memperkenalkan diri sebagai Jakyong, dan bagaimana reaksi Ji Yong yang berpihak pada Hye-jin saat itu. Betapa Ji Yong telah membohonginya selama ini. Ji Yong mengamati elektronik Hyowon. Hye-jin meneleponnya. Hye-jin mengatakan semua telah berakhir karena Hiso sudah tahu siapa Hye-jin sebenarnya. So-hyun meminta kepala pelayan Jo membawa Hye-jin ke ruang kerjanya dalam 15 menit. Ia juga bertanya apakah kepala pelayan Jo akan merekam pembicaraannya dengan Hye-jin dan melaporkan pada Ji Yong. Kepala pelayan Jo terkejut ternyata So-hyun mengetahuinya.
Saat akan menuju ruang kerja, Jin Ho melewatinya dan meminta So-hyun membuatkan janji untuknya agar bisa bertemu Suster Emma karena ia ingin berkonsultasi. So-hyun mewanti-wanti Jin Ho agar tak membahas dirinya pada Suster Emma. Hye Jin mengatakan ia ingin membawa Ha-jon. Ia dulu berpikir bahwa melepas Ha-jon yang waktu itu masih berusia 18 bulan untuk tinggal di Hyowon adalah lebih baik daripada Ha-jon hidup bersama ibu yang miskin sepertinya. Namun kini ia berubah pikiran. So-hyun mengatakan itu tidak akan mungkin. So-hyun mengatakan akan menempuh jalur hukum. Ia mengatakan bahwa Hye Jin adalah seorang kriminal yang melakukan pemalsuan identitas dengan menggunakan identitas Ja Kyung, dan So-hyun memiliki bukti-buktinya. Hye Jin memohon agar So-hyun memihaknya. Ia mengatakan bahwa ia telah membuat suami So-hyun menjadi pimpinan Hyowon. So-hyun pun jadi tahu bahwa ternyata itulah kesepakatan yang dibuat Hye Jin dan Ji Yong dengan ibu mertuanya. Ji Yong pulang ke rumah dan menyapa Hiso seolah tak terjadi apa-apa. Dengan penuh emosi Hiso bertanya pada Ji Yong, bukankah ibu kandung Ha-jon sudah meninggal, tetapi bagaimana ia bisa datang dan menjadi guru les Ha-jon? Ji Yong mengatakan ia merahasiakannya karena takut Hiso terkejut. Ji Yong mengaku ia mengira Hye Jin sudah meninggal. Ia saat itu kuliah di luar negeri. Ia mendengar semua dari ibunya bahwa ia mempunyai seorang anak, dan ibu anak tersebut meninggal. Ji Yong mengaku tak mengenali Hye Jin saat pertama kali datang, karena dulu hanya pacaran sebentar dengannya, dan saat itu masih muda dan bodoh. Ia mengatakan ia mengusir Hye Jin saat ia menyadari Ja Kyung adalah Hye Jin. Itu dilakukannya untuk melindungi Hiso. Hiso marah karena Ji Yong memisahkan Ha-jon dari ibunya dan memalsukan kematiannya. Ji Yong mengatakan ia tak tahu soal itu, bukan dia pelakunya. Ia juga mengatakan Hye Jin hanya ingin balas dendam, jadi jangan percaya ucapannya. Mereka berdua harus melindungi Ha-jon. So-hyun menemui Ji Yong. Ia menamparkan Ji Yong, dan mengatakan tidak boleh memperlakukan ibu hamil seperti itu. Ia mengatakan akan membiarkan Hye Jin di sisinya. Ia akan membiarkannya masuk. So-hyun ingin bertanggung jawab atas kesalahannya, dan ia akan melindungi Hyowon. Hiso bercerita pada Suster Emma bahwa ia merasa semua orang menakutkan. Ia tak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ia menceritakan semua keluh kesahnya. Suster Emma menyemangatinya dan memintanya untuk tetap kuat. Kepala pelayan Jo ketakutan karena ketahuan oleh So-hyun bahwa ia menjadi suruhan Ji Yong untuk merekam aktivitas di rumah tersebut. Ia lalu menawarkan diri untuk berbalik menjadi suruhan So-hyun. So-hyun meminta kepala pelayan Jo mengirim Kyung-hee, Seong Tae dan Yu Yeon ke Rubato, dan memindahkan semua pelayan di Rubato ke Kadenza, termasuk Ja Kyung. Hiso menemui Hye Jin. Mereka berdebat tentang Ha-jon. Hye Jin bersikeras akan mengambil Ha-jon. Hiso lalu mengatakan lebih baik Hye Jin mengambil Ji Yong daripada Ha-jon. Su Hyuk menemui So-hyun dan protes karena ia memindahkan Yu Yeon dari Kadenza ke Rubato. So-hyun meminta Su Hyuk menjauhi Yu Yeon. Su Hyuk tidak mau, malah ia mengakui bahwa ia menyukai Yu Yeon. So-hyun memintanya berhenti karena Yu Yeon yang nantinya akan menderita. Hiso tidur memeluk Ha-jon. Ia teringat masa-masa ia merawat dan membesarkan Ha-jon. Nyonya Yang terkejut melihat Hye Jin datang ke Kadenza. Jin Ho menemui Suster Emma. Ia mengatakan kini ia tahu mengapa ayahnya dulu sering membanding-bandingkan dirinya dengan Ji Yong. Itu semua karena ayahnya sangat mencintai ibu kandung Ji Yong. Ia menangis dan mengatakan dirinya kesepian. Ia berharap ada yang mengerti perasaannya. So-hyun menjenguk Direktur Han yang masih terbaring di rumah sakit. Ia terbayang saat dulu Direktur Han bertanya kenapa So-hyun mau menikah dengan Jin Ho. Apakah karena menginginkan posisi ratu di keluarga Hyowon? Saat itu So-hyun mengatakan, ia tahu jelas bahwa Direktur Han sangat mempercayai Ji Yong. Direktur Han lalu mengatakan sampai kapanpun Ji Yong tak akan bisa menjadi pewarisnya. Rapat direksi akan dilakukan dalam 3 bulan. Pegawai Ji Yong bertanya apakah ia akan kembali memilih Jin Ho sebagai pimpinan. Ji Yong meminta diadakan rapat direksi dadakan, karena 3 bulan terlalu lama baginya. Hiso memeriksa kandungannya ditemani Ha-jon.
Hye Jin baru saja akan mengirim pesan pada Ha Jon mengatakan bahwa ia rindu, tiba-tiba Ji Yong meneleponnya. Ji Yong bertanya mengapa Hye Jin masih di rumahnya. Hye Jin mengatakan akan bicara empat mata. Ia lalu bergegas menuju kantor Ji Yong. Ji Yong teringat saat ia membuat kesepakatan dengan Nyonya Yang. Ia ingin Hye Jin tinggal di rumah itu. Menurutnya akan lebih baik jika Ha Jon dibesarkan oleh ibu kandungnya. Sebagai gantinya, ia akan menuruti keinginan Nyonya Yang, dengan syarat, Hiso tidak boleh tahu. Saat itu, Nyonya Yang menganggap itu adalah ide gila. Hye Jin tiba di kantor Ji Yong. Mereka bertengkar hebat. Hiso pergi makan dan berjalan-jalan bersama Ha Jon. Saat mereka bercerita, Hiso mengetahui bahwa Ha Jon ingat aroma ibu kandungnya. Saat ia jatuh dari kuda dan Ja Kyong menolongnya, aroma Ja Kyong terasa seperti aroma ibunya. Ha Jon menangis meminta Hiso tidak membenci dan mengusir guru lesnya itu. Hiso menangis dan memeluk Ha Jon. Hye Jin diusir oleh Ji Yong. Security di sana melarangnya masuk atas perintah Ji Yong. Hye Jin hanya bisa tertunduk menangis. Hiso dan Ha Jon pulang, dan dari jendela mobil mereka melihat Hye Jin. Ia memandang Ha Jon. Hiso turun dan meminta security membawa Hye Jin masuk kembali. Hye Jin mengatakan pada Hiso bahwa Ji Yong lah yang membiarkannya masuk ke rumah itu. Hiso tidak percaya, karena Ji Yong mengatakan bahwa Hye Jin lah yang menipunya. Hye Jin lalu mengatakan bahwa Hiso telah ditipu oleh Ji Yong. Saat Hiso mengatakan ia tak percaya, Hye Jin mengungkapkan bahwa nenek Ha Jon tahu semuanya. Ji Yong dan Hye Jin sudah bertemu selama 2 tahun sejak tahun 2019. Dan ketika Hiso hamil, Ji Yong membuangnya. Hye Jin mengatakan untuk tidak mempercayai Ji Yong. Hiso menangis. Jin Hee menemui ibunya dan Jin Ho. Ia membahas tentang direksi yang memutuskan membuat rapat mendadak. Jin Hee mengatakan ada rumor bahwa petinggi direksi dan pemegang saham memihak Ji Yong. Saham mereka bahkan turun. Jin Ho menambahkan sejak dipegang Ji Yong, toko roti dan semikonduktor menjadi baik. Jin Ho mengajak Ji Yong bertemu. Hiso menemui Nyonya Yang, dan memintanya menceritakan kebenaran yang selama ini ditutupi darinya. Nyonya Yang mengatakan pemalsuan kematian Hye Jin adalah ide Ji Yong. Ji Yong tidak ingin membuat anaknya hidup kebingungan seperti dirinya. Ji Yong sudah bertemu Hiso saat itu, dan ia ingin Hiso berpikir bahwa ibu kandung Ha Jon telah meninggal. Ji Yong memintanya merahasiakan hal itu dari Hiso. Sebagai gantinya, Ji Yong berjanji akan membuat Jin Ho menjadi pimpinan. Hiso berjalan tanpa semangat. Ia syok telah dibohongi oleh Ji Yong. Di belakangnya, Hye Jin mengikuti. Saat tiba dalam rumah, di kaki Hiso mengalir darah, mengalir sampai ke lantai. Ia pun menangis. Hye Jin dan Yu Yeon terkejut. Yu Yeon segera menelepon So Hyun. So Hyun tiba, dan ia pun memeluk Hiso.